Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Uswatun Hasanah, Stambuk F1C118062. Berikut saya akan mempresentasikan tugas fermentasi yang berjudul Fermentasi asam laktat berbahan dasar tandan kosong kelapa sawit. Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan produksi kelapa sawit mencapai 31.070.000 ton per tahun. Sebanyak 25-26% dari total produksi kelapa sawit tersebut merupakan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS yang menjadi produk samping atau limbah. TKKS memiliki kadar selulosa yang tinggi sehingga berpotensi untuk dikonversikan menjadi berbagai macam produk yang lebih bernilai ekonomi. Salah satu produk yang dapat dihasilkan dari selulosa TKKS adalah asam laktat. Asam laktat merupakan bahan baku utama dalam pembuatan polimer biodegradable berupa polylactic acid atau PLA. Konversi limbah biomasa TKKS menjadi asam laktat dilakukan melalui fermentasi secara mikrobiologi anaerob fakultatif dengan bantuan bakteri Lactobacillus casei. Lactobacillus casei merupakan bakteri penghasil asam laktat dengan fermentasi glukosa dengan persentase asam laktat murni mencapai 85%. Istilah dalam fermentasi. Yang pertama, fermentasi submerged culture adalah salah satu metode fermentasi dengan menggunakan substrat cair. Solid state fermentation adalah suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Fermentasi aerobik adalah fermentasi yang pada dasarnya memerlukan oksigen. Fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang pada dasarnya tidak memerlukan oksigen. Fermentasi spontan adalah fermentasi bahan pangan di mana dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam proses fermentasi. Fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang terjadi dalam bahan pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Kultur batch adalah fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor dan pengambilan produk dilakukan pada akhir fermentasi. Kultur fed batch adalah suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentator sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Kultur kontinu adalah pengaliran substrat dengan pengambilan produk yang dilakukan secara terus-menerus atau sinambung setiap saat setelah diperoleh konsentrasi produk maksimal atau substrat pembatasnya mencapai konsentrasi yang hampir tetap. Fermentasi ini menghasilkan produk asam laktat atau asam 2-hidroksipropanoat. Asam laktat memiliki rumus kimia C3H6O3 dengan Mr sebesar 90,8. Asam laktat adalah suatu cairan kental kekuningan atau tidak berwarna yang memiliki sifat polar. Asam laktat biasanya digunakan sebagai larutan penyangga pH. Asam laktat dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik biodegradable. Bahan baku dalam fermentasi asam laktat adalah biomasa TKKS. Limbah biomasa TKKS memiliki kandungan utama berupa lignoselulosa yang terdiri dari ikatan selulosa, hemiselulosa, dan lignin dengan kadar lignin sebesar 22,23%, selulosa sebesar 38,76%, dan holoselulosa sebesar 65,45%. Kelapa sawit memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut, yakni kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, famili Araceaceae, kelas Liliopsida, genus Aloes, dan ordo Aracelaes. Mikroba yang berperan dalam proses fermentasi ini adalah Lactobacillus casei. Lactobacillus casei akan mengubah glukosa menjadi asam laktat. Lactobacillus casei merupakan bakteri penghasil asam laktat dengan fermentasi glukosa dengan presentase laktat murni mencapai 85% menurut Ayuti et al. 2016. Lactobacillus casei adalah jenis bakteri gram positif yang tidak membentuk spora, berbentuk bulat lonjong, memiliki ukuran panjang 1,5 sampai 5,0 mm dan lebar 0,6 sampai 1,0 mm.
Tempat favorit bakteri Lactobacillus casei adalah di dalam sistem pencernaan, khususnya di usus halus sampai usus besar. Skema fermentasi. Raw material berupa biomasa TKKS akan difermentasi menggunakan Lactobacillus casei sehingga menghasilkan produk berupa asam laktat. Proses fermentasi yang pertama, pretreatment. Pada proses ini, TKKS dijadikan serat, dikeringkan, kemudian dicacah menjadi berukuran kurang lebih 3 mm. Hidrolisis. Pada tahap ini, selulosa akan dihidrolisis menggunakan air dan diubah menjadi glukosa. Kemudian pada tahap fermentasi, glukosa dengan energi ADP akan dihasilkan 2 pirufat, kemudian diubah menjadi 2 laktat. Faktor tumbuh Lactobacillus casei. Faktor tumbuhnya Lactobacillus casei memanfaatkan gula yang tersedia sebagai nutrisi untuk sumber energi bagi pertumbuhan Lactobacillus casei. Peningkatan jumlah bakteri menyebabkan peningkatan kebutuhan senyawa yang dirombak menjadi asam laktat. Semakin tinggi pertumbuhan Lactobacillus casei, maka penurunan total gula yang terjadi juga semakin tinggi. Bakteri ini bekerja dalam pembentukan asam laktat dan mampu bertahan hidup pada temperatur 5-50 derajat Celcius dengan kisaran pH 3,54. Kurva pertumbuhan mikroba. Pada fase log, bakteri mulai menyesuaikan dengan lingkungan substrat. Pada fase eksponensial, bakteri memulai aktivitas sel untuk perbanyakan. Serta pada fase stasioner, fase ini terjadi pertumbuhan mikroba secara maksimal dan konstan. Kemudian fase kematian. Lamanya proses fermentasi menyebabkan penurunan nutrien dan cadangan energi sehingga lambat laun bakteri akan mati. Media pertumbuhan mikroba. Mikroba memerlukan media tumbuh sebagai sumber air, sumber nitrogen, sumber karbon, vitamin, mineral, dan gas. Bakteri peka terhadap kekeringan sehingga perlu air yang cukup sehingga kondisi tetap selalu lembab. Untuk sumber karbon berasal dari gula, yakni selulosa, yang telah dirombak menjadi glukosa. Sumber nitrogen dapat berasal dari senyawa nitrogen sederhana seperti NH3 atau nitrogen yang lebih kompleks seperti pepton dan asam amino. Kemudian mineral yang sering dibutuhkan dalam media adalah kalium, magnesium, natrium, zinc, fosfor, sulfur, dan klor. Media produksi. Media yang digunakan dalam produksi Lactobacillus casei adalah media MRS prot. Salah satu media agar yang cocok dan mendukung pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei adalah media MRS dengan pH yang rendah, yakni pH 4,5 sampai 5,6 dan suhu optimum untuk pertumbuhan antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Metode biakan bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi ini adalah metode tabur. Yang pertama, diteteskan 0,2 ml biakan bakteri ke dalam cawan Petri yang telah disterilisasi. Kemudian dituangkan 10 ml media MRS, dihomogenkan, kemudian dibiarkan sampai MRS memadat. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu akan didapat biakan bakteri Lactobacillus casei. Metabolisme mikroba. Metabolisme Lactobacillus casei adalah anaerob fakultatif dengan proses respirasi dan fermentasi yang dapat dilihat pada gambar. Rancangan bioreaktor. Media pretreatment steril diinokulasi menggunakan isolat Lactobacillus casei sebanyak 0,5, 1,5, dan 5%. Pada saat awal ditambahkan buffer sitrat 0,05 molar pada medium fermentasi untuk menjaga pH medium berkisar 4,7 sampai 5,9. Proses fermentasi dilakukan selama 5 hari pada temperatur 40 derajat Celcius dengan bioreaktor rancang sederhana berupa Erlenmeyer. Pemurnian produk. Metode pemurnian. Proses pemurnian dilakukan dengan menambahkan kalsium hidroksida 1% dan dari cairan hasil fermentasi sehingga terbentuk Ca laktat. Kemudian dilakukan penyaringan. Untuk mendapatkan asam laktat, kalsium laktat selanjutnya diasamkan dengan menambahkan larutan asam sulfat 0,01
molar pada temperatur 70 derajat Celcius sehingga menghasilkan asam laktat dan kalsium sulfat atau gipsum. Gipsum dan asam laktat disaring sehingga asam laktat terpisah. Analisis produk. Uji kuantitatif kadar asam laktat dilakukan secara alkalimetri dengan metode titrasi. 1 ml asam laktat diencerkan sampai 10 ml dengan Aquades dalam Erlen Meyer 250 ml dan ditambahkan 3 tetes larutan indikator PP 1%. Kemudian dilanjutkan titrasi dengan larutan NaOH 0,5 kali 10 pangkat 2 molar hingga terjadi perubahan warna merah muda. Kadar asam dihitung sebagai berikut. Persen asam laktat sama dengan volume kali normal NaOH kali Bm asam laktat kali 100% dibagi dengan berat bahan dalam gram dikali 1000, dengan V merupakan volume titran, N adalah normalitas NaOH, dan Bm merupakan berat molekul. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.